Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, mata kuliah konsep dan aplikasi multimedia, kita akan bahas mengenai storyboard. Menurut Halas, storyboard adalah rangkaian gambar yang dibuat secara manual untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu jalan cerita. Menurut Luther, storyboard adalah deskripsi pada setiap scene yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan objek multimedia dan perilaku dengan jelas. Selanjutnya, menurut Cristiano, storyboard adalah sebuah outline atau draft dari sebuah produksi berupa gambar-gambar yang beruntun. Jadi bisa kita simpulkan bahwa storyboard ini adalah rangkaian gambar-gambar yang disusun secara beruntun dan menjelaskan suatu alur atau jalan cerita. Berikutnya kita bahas tentang fungsi storyboard. Nah, storyboard ini sebagai media untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain, ada beberapa fungsi-fungsi. Yang pertama adalah memberikan penjelasan tentang alur cerita berdasarkan gambaran besar, mulai dari awal cerita, bagian tengah, hingga akhir cerita. Kemudian yang kedua sebagai media untuk perencanaan pembuatan video pendek atau film. Kemudian yang ketiga, memudahkan dalam membuat dan memahami sebuah alur cerita. Berikutnya ada beberapa tujuan dari storyboard. Yang pertama adalah memudahkan dan mempercepat proses pembuatan film, baik itu film pendek maupun film yang berdurasi panjang. Kemudian memudahkan orang lain untuk memahami alur dan isi dari cerita yang ingin disampaikan. Kemudian memudahkan pembuat film dalam memvisualisasikan idenya. Kemudian membantu menjelaskan suatu alur narasi dari sebuah cerita, kemudian memandu tim yang terlibat dalam pembuatan film atau video seperti sutradara, aktor, dan kru, sehingga bekerja dengan maksimal. Selanjutnya ada beberapa manfaat dari penggunaan storyboard. Yang pertama, proses pembuatan film menjadi lebih cepat. Yang kedua, membantu memperlihatkan segi artistik dari film. Kemudian yang ketiga, memberikan detail tata letak visual setiap adegan. Nah, storyboard ini sebenarnya bisa digunakan di berbagai aspek seperti film, animasi, fotomatik, komik, bisnis, dan pendidikan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penggunaan storyboard untuk film. Bentuk storyboard dalam film ini bisa dibilang komik khusus yang bisa dipelajari sebelum proses produksi dilaksanakan. Keuntungan storyboard dalam film ini sangat banyak. Membantu para direktur, klien yang berkecimpung di periklanan, sinematografer, dan lainnya dalam menemukan kelemahan yang mungkin akan muncul. Tidak hanya itu, storyboard juga akan membantu dalam mencari gambaran biaya produksi dan waktu yang diperlukan. Berikutnya, penggunaan storyboard dalam animasi. Meskipun dalam dunia animasi sudah melibatkan gambar bergerak, tentu saja storyboard tetap digunakan untuk menggambarkan bagaimana tampilan ide cerita tertuang dalam gambar. Hal ini berkaitan dengan posisi kamera, masalah timing, dan daftar tertentu yang diperlukan dalam produksi film animasi. Dalam animasi dan efek khusus atau special effect, tahap storyboard mungkin akan diikuti oleh mock-up yang disebut animatics. Animatics ini digunakan untuk memberikan ide yang lebih baik tentang bagaimana adegan itu akan terlihat dan dirasa dengan gerak dan waktu. Selanjutnya adalah penggunaan storyboard dalam fotomatik. Nah, sebuah fotomatik ini berasal dari animatik atau foto animasi yang merupakan serangkaian foto-foto yang diedit bersama dan disajikan pada layar dalam urutan tertentu. Biasanya voice over, soundtrack, dan efek suara akan ditambahkan ke bagian ini untuk membuat presentasi dan menunjukkan bagaimana sebuah film bisa diedit bersama-sama. Berikutnya adalah penggunaan storyboard dalam komik. Nah, beberapa penulis telah menggunakan jenis gambar storyboard untuk scripting buku komik mereka. Nah, sering menunjukkan pementasan tokoh, latar belakang, dan instruksi untuk seniman yang diperlukan dalam bentuk margin dan dialog atau keterangan. Berikutnya adalah penggunaan storyboard dalam bisnis. Nah, storyboard juga digunakan dalam bisnis untuk bernegosiasi dengan klien, user stories, customer journey mapping, kemudian untuk mentoring atau melakukan training saat berada dalam percakapan yang sulit dijabarkan dan mendemonstrasikan sebuah proses, bisa berupa produk ataupun jasa. Berikutnya adalah penggunaan storyboard dalam bidang pendidikan.
Nah, di bidang pendidikan, storyboard ini digunakan untuk menciptakan narasi, merangkum teks, menciptakan ilustrasi, membantu menghafalkan kosakata, dan membantu saat presentasi. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai komponen storyboard. Nah, pada umumnya, penulisan storyboard dan storyline ini sering menjadi satu kesatuan yang saling mendukung, terdiri dari beberapa adegan yang tersusun. Nah, di dalamnya terdapat bentuk adegan atau potongan-potongan gambar sketsa, kemudian bentuk alur cerita untuk memperjelas gambar sketsa, kemudian bentuk dramatisasi atau adegan yang berisi tentang adegan karakter tertentu. Nah, komponen storyboard ini terdiri dari bagian judul. Nah, bagian judul ini berisi judul, episode, scene, dan halaman. Kemudian bagian subjudul ini berisi tentang penjelasan take shoot, panel, sequence, lokasi, dan setting waktu. Berikutnya bagian visual, ini berisi tentang gambaran adegan dengan menyisipkan visual atau foto, grafis, dan lain sebagainya. Kemudian bagian audio, ini berisi tentang uraian audio yang akan melengkapi, bisa berupa nama dari file musik atau rekaman, atau juga efek suara yang akan bermain di layar masing-masing. Selanjutnya bagian dialog atau action, ini berisi detail action dan pergerakan kamera, seperti framing, angle, dan sebagainya, serta dialog adegan. Kemudian bagian properties, ini berisi tentang penjelasan artistik, properti, wardrobe, dan timing atau durasi. Berikutnya ada beberapa prinsip dalam penyusunan storyboard. Yang pertama, pesan visual harus kreatif, maksudnya adalah asli, luwes, dan lancar. Kemudian komunikatif, efisien dan efektif, dan indah atau estetis. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai pembuatan storyboard. Nah, ada beberapa tahapan dalam membuat storyboard. Yang pertama, kita perlu membuat rincian naskah. Kemudian yang kedua, membuat catatan tentang poin-poin penting, yaitu ide dan konsep yang akan dijadikan storyboard. Kemudian yang ketiga, menentukan media yang nantinya dibuat storyboard. Ini bisa dalam bentuk gambar manual ataupun aplikasi komputer. Yang keempat, membuat gambar sketsa kasar mengenai alur cerita dalam storyboard. Ini bisa dilengkapi dengan penjelasan dan keterangan dalam pembuatan video atau film. Yang kelima, memvisualisasikan adegan utama secara nyata. Yang keenam, storyboard yang dibuat harus dilengkapi dengan informasi seperti sketsa atau gambaran mengenai layar, halaman atau frame, kemudian warna, bentuk, dan juga ukuran grafik, teks asli. Kemudian jika menggunakan teks, sebaiknya cantumkan informasi warna, ukuran, dan tipe tulisan. Kemudian narasi, animasi, video, audio, dan interaksi dengan audiens. Nah, berikut ini adalah pembuatan storyboard yang biasanya digunakan untuk pembuatan komik, film pendek, film yang berdurasi panjang, ataupun video pendek. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai storyboard di pertemuan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.